Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Zaira Afkarina. Hari ini saya baru saja mewawancarai seorang wirausaha sayur yang sudah menjalankan bisnisnya mulai dari tahun 2020, di mana pada tahun itu Indonesia mengalami wabah COVID-19. Usaha ini atau toko ini dikenal dengan masyarakat sekitar dengan sebutan Fresh House. Pemilik usaha ini bercerita bahwa alasan memilih usaha atau jualan sayur ini karena kebutuhan saat ini masih tentang seputar dengan kebutuhan makanan atau kebutuhan pokok. Juga tentunya manusia pasti masih sering membutuhkan makanan untuk penunjang kehidupan sehari-hari mereka. Di awal tahun berdiri, di awal tahun berusaha, tantangan terbesar adalah menyesuaikan diri terhadap kebutuhan pasar di sekitar mereka. Namun tentunya dengan kegigihan, konsistensi, sampai saat ini usaha sayur ini masih terus berkembang, di mana dalam sehari pegawai ataupun pemilik toko bisa melayani sekitar 300 sampai 350 transaksi dengan omset sekitar 10 juta rupiah per hari. Tentunya pemilik usaha ini mempunyai 3 pegawai, di mana setiap pegawai memiliki 2 shift yang berbeda. Itu didiskusikan dengan sesama pegawai atau kesepakatan dari pegawai tersebut. Menariknya, setiap pegawai memiliki gaji di atas rata-rata. Tentunya juga masih ada fasilitas pendukung seperti uang makan, hari libur yang fleksibel, serta tentunya mendapat tunjangan hari raya. Yang unik juga dari toko ini, pemilik tidak hanya melakukan kegiatan jual beli saja, tetapi juga melakukan kegiatan sosial. Seperti contohnya yaitu melakukan kegiatan Jumat Berkah, di mana pada setiap hari Jumat pemilik membagikan nasi ataupun hadiah kepada pelanggan. Menurut pemilik, hal ini bukan hanya sekedar rasa bentuk syukur mereka saja, tetapi juga cara sederhana dari mereka untuk tetap menjaga hubungan baik dengan para pelanggan. Dari wawancara ini, saya melihat kunci keberhasilan usaha ini bukan hanya tentang keuntungan saja, tetapi juga tentang nilai kepedulian sosial serta konsistensi yang tinggi. Berikut cuplikan lengkap hasil wawancara saya bersama pemilik usaha Fresh House ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Di sini saya sedang melakukan wawancara terhadap seorang wirausaha usaha Fresh Care Melijo. Dengan namanya siapa aja? Rita. Iya. Saya owner dari Fresh House Melijo. Nah, pertama itu apa yang melatar belakangi Anda memilih usaha jualan sayur ini? Saya memulai usaha sayur itu dari 2020 sejak awal corona. Yang menjadi alasan saya kenapa usaha sayur yang saya pilih, karena di saat era seperti ini, terlebih kemarin ada corona, jadi usaha apa yang tidak mati dan tetap dibutuhkan oleh masyarakat itu ya sayur dan sayur, karena semua orang kan butuh makan. Sebelumnya saya kan usaha baju. Kalau baju itu kan kondisional, tidak kebutuhan pokok. Jadi kalau sayur sama sembako itu kan sepanjang masa, tidak mengikuti tren. Seperti itu.
Nah, tantangan terbesar dari usaha yang telah Anda lakukan itu apa? Selama melakukan mendirikan usaha ini? Kalau saat ini kita sudah di tahun kelima ya, kita sudah tahu kebutuhan masyarakat sekitar. Tapi kendala yang besar di awal itu adalah kita menyesuaikan kebutuhan pasar. Setiap titik daerah yang kita pilih untuk usaha itu jelas berbeda. Sehingga dari situ butuh waktu untuk penyesuaian. Itu aja sih, kalau kita istiqomah dan konsisten, insya Allah bisa jalan. Siapapun bisa. Berapa volume penjualan rata-rata harian atau mingguan selama melakukan usaha ini? Volume itu omset ya. Iya, omset. Kalau dari jumlah customer yang datang itu di kisaran 300 sampai 350 transaksi dengan estimasi belanja di angka 30 sampai 50 di rata-rata. Jadi kalau di omset alhamdulillah di tahun ini kita sudah di 10 jutaan per harinya. Kalau boleh tahu, apa ada pegawai yang membantu? Oh iya, kita ada 3 karyawan. Di toko itu kita ada 3 karyawan dengan 2 shift. Nah, karyawan tersebut memilihnya dari mana atau gimana? Kalau karyawan itu kita jelas memilih ada kualifikasi waktu masuk ya, karena kita ini meskipun usaha sayur itu enggak yang jualan sayur gitu, kita kan jualan sayur yang menyenangkan. Jadi untuk hire karyawan itu kita ada kualifikasi yang pertama tentu jujur, terus dia punya kemampuan berkomunikasi yang baik. Karena dari rata-rata karyawan di sekitar itu kita ya lumayan agak tinggi lah gajinya. Nah, dari karyawan tersebut itu bagaimana Anda mendefinisikan dan mempraktekkan kesejahteraan bagi mereka? Salah satunya gaji tadi. Gaji itu kita ada selisih lah dari pasaran yang seharusnya dan dari usaha di sekitar kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita fasilitasi juga ada benefitnya, itu ada uang makan juga. Terus kemudian untuk jam liburnya kita juga fleksibel, bisa atur. Terus ada tunjangan hari raya. Terus ini rencananya juga akan ada BPJS Tenaga Terus, nah, di tengah persaingan pasar sayur yang lagi marak ini kan ya, apa yang membuat pelanggan itu memilih untuk berbelanja di tempat kita. Iya, tempat Anda. Nah itu pertama itu gini ya, orang jualan sayur itu kan banyak. Jadi kita itu jangan terpengaruh dengan kompetitor kita. Justru ada kompetitor itu bagus. Semakin ada kompetitor itu semakin orang bisa menilai. Pertama kita harus tentukan target pasar kita, sehingga kita bisa menunjukkan value kita, bahwa kita ini berbeda dengan yang lain. Kalau target pasar kita itu para ibu-ibu, bapak-bapak yang belanja itu tentu belanja nyaman, murah dan menyenangkan. Itu jadi moto kita. Berapapun Anda belanja kita layani dengan baik. Budget berapapun kita bisa bantu atur. Karena sistemnya itu ambil sendiri, sehingga pembeli itu lebih nyaman. Oh iya, tadi kan sudah ditanyakan itu ada 3 pegawai. Nah, pembagian untuk tugasnya itu antara Anda sama 3 pegawai tadi itu seperti apa? Kalau saya itu bukan pelaku utama, sehingga saya hadir dan tidak hadir pun usaha tetap jalan. Kalau untuk karyawan itu fleksibel mereka. Jadi semua mampu untuk jadi kasir, menangani sales juga untuk pembersihan.
saling melengkapi. Nah, selain melakukan kegiatan dan melakukan usaha tersebut, apakah ada kayak kegiatan berbagi atau melakukan Kegiatan sosial. Oke. Kita ada kalau untuk kegiatan sosial yang dari toko sendiri itu kita ada kegiatan Jumat Berkah, ya snack lah. Kadang-kadang kita juga ada nasi pop, kadang nasi kuning. Terus kemudian kita juga sering memberikan gift kepada customer di hari-hari besar, misalnya di hari Maulud, di hari Idul Fitri, di hari Idul Adha, Tahun Baru. Itu kita sering memberikan gift kepada pembeli. Itu juga salah satu yang menarik pembeli untuk datang ke kita. Dari kegiatan tersebut itu apa harapan atau tujuan utama Anda melakukan kegiatan sosial tersebut? Tujuan kegiatan sosial. Iya, Kalau tujuan sosial itu nggak seberapa sebenarnya. Cuma harapan kita itu adalah ya bersedekah supaya berkah. Meskipun sedikit berkah, menyenangkan para pelanggan. Itu kan kalau buat pelanggan senang itu kan otomatis akan terus mencari kita karena belanja di kita itu senang. Itu yang memotivasi kita untuk pengalokasian waktu membagikan gift atau sebagainya tadi itu bagaimana ya? Maksudnya pengalokasian waktu? Iya, kayak di waktu kapan? Kita pembagiannya di pagi hari. Jadi misalnya satu pagi itu kita sediakan 200 gitu ya, 200 pengunjung pertama yang datang. Nah, dalam pandangan Anda bagaimana kegiatan berbagi ini mempengaruhi pandangan dan loyalitas pelanggan? Kalau pelanggan itu kan stimulus ya, itu salah satu saja alasan mereka untuk datang. Tapi sebenarnya kan begini, kita berjualan itu satu kali pelanggan datang itu karena produk kita bagus. Pelanggan datang untuk kedua kali dan seterusnya itu karena siapa yang menjual. Jadi kalau alasan berbagi itu hanya sebuah penghargaan kecil dari kita saja, bentuk rasa syukur kita dan juga bentuk penghargaan terhadap customer. Harapannya ya semakin banyak pelanggan. Apa ada dampaknya pada penjualan atau citra bisnis Anda dalam melakukan kegiatan tersebut? Menurut saya ya, karena pelanggan seringkali kalau hari Jumat itu selalu tanya, jadi sudah hafal hari Jumat pagi itu berjubel karena ada Jumat Berkah, atau nanti di hari-hari besar itu belum mana hadiahnya. Nah itu memang volumenya meningkat dan jumlah transaksi di hari itu pasti meningkat ya. Artinya kan itu berdampak. Nah, sejak awal mendirikan usaha ini, apakah ada nilai-nilai sosial yang secara sengaja Anda masukkan ke dalam operasional sehari-hari? Misalnya dalam hal sumber pengadaan sayur atau cara Anda melayani pelanggan. Kalau nilai sosial itu kalau saya bilang nilai sosial ya sosial. Cuma nggak tahu orang menilainya itu sosial apa enggak ya, karena begini, kita jual lebih murah dari yang lain itu sudah ada nilai sosialnya. Satu itu kan membantu, yang dimana orang itu misalnya dengan budget minim 10.000 dia harus dapat lauk pauk dan sayur mayur untuk hari itu. Nah ini kita bisa aturkan, itu buat kita itu adalah tujuan sosial. Tapi kita nggak tahu untuk masyarakat sekitar menganggapnya seperti apa ya, itu penilaian. Nah, indikator utama kesuksesan yang Anda gunakan untuk menilai bisnis Anda itu apa? Murni dari laba bersih atau dari yang lainnya? Kesuksesan ya, kalau keuntungan itu adalah tujuan kita. Kalau untuk tolak
ukur sebuah kesuksesan itu adalah kita itu mampu mengurangi tenaga kerja. Bukan mengurangi tenaga kerja, mengurangi pengangguran. Nah, kita memberdayakan masyarakat untuk bekerja, gitu, untuk gabung di kita. Otomatis kan itu juga ada nilai sosialnya juga. Terus kemudian itu juga menjadi tolak ukur bahwa kita ini ternyata dengan usaha seperti ini kan membawa manfaat juga buat orang lain. Dan untuk pembeli sendiri, buat kita pelanggan setia itu adalah sebuah tolak ukur kesuksesan. Bagaimana Anda memastikan bahwa bisnis sayuran ini berkelanjutan, tidak hanya dari sisi finansial, tapi juga dari sisi dampak sosialnya? Bagaimana Anda memastikan bahwa bisnis ini bisa berkelanjutan? Iya, karena apa? Kebutuhan orang itu makan. Satu orang satu hari 3 kali efektifnya makan. Satu rumah ada 5 orang, semuanya makan. Mulai dia lahir sampai dia meninggal makan. Dan satu hari juga begini, bentuk beras dimanapun kan sama. Kalau kita harga sama dengan yang lain, masyarakat sekitar yang radius 1 kilo itu pasti ke kita karena lebih dekat daripada ke jarak yang 3 kilo atau ke jarak 5 kilo kan tidak mungkin karena barangnya sama. Beras ya kayak gitu, telur ya bulat kayak gitu, apalagi kalau kita harganya murah. Jadi saya yakin pasti usaha ini jalan dalam waktu yang lama. Nah, untuk modal itu dari mana? Atau modal pribadi atau sumber pendapatan yang lain? Kalau modal kita murni pribadi, tidak ada pihak ketiga. Kita tidak melibatkan pihak ketiga. Nah, berdasarkan pengalaman Anda habisnya melakukan usaha baju terus juga berpindah ke menjual sayur, apa nasihat paling penting yang akan Anda berikan pada calon wirausaha yang ingin memulai bisnis tetapi juga ingin bisnisnya memiliki kepedulian seperti jual berkah dan melakukan gift kepada pembeli tadi? Gerak, jalan, jangan rencana, wacana. Jalan dulu, lakukan, learning by doing, belajar sambil melakukan, dan harus istiqomah. Kalau untuk jualan saya itu memang resikonya besar. Berbeda dengan jualan baju. Kalau jualan baju tidak laku hari ini, kerugian kita itu hanya tidak mendapatkan untung. Baju tetap ada. Tapi kalau sayur hari ini sayur tidak laku, sudah tidak untung, pasti rugi karena buang. Usia sayur mayur itu hanya 24 jam. Sehingga tantangan di awal itu memang sangat besar. Nah, ini dalam rangka apa? Dalam rangka kita mengenalkan kepada wilayah sekitar bahwa ini loh saya jualan sayur. Itu kan butuh waktu. Mencari pelanggan dan menyesuaikan selera pasar sekitar. Makanya untuk usaha itu target pasar itu harus kita tentukan juga. Untuk target pasar utamanya itu Anda menargetkan pada siapa pembeli? Mereka yang cari barang kualitas dulu dan kita murah. Jadi kita itu nggak bisa sayuran itu ada kualitas A, B, C. Kalau saya jual produk A dengan harga 10.000, ini contoh aja. Produk A saya jual 10.000 high quality dengan kualitas bagus. Sebelah kita, kompetitor kita menjual dengan harga 6.000 tapi kualitas C itu nggak bisa dibandingkan. Jadi bukan kita mahal, kecuali kita sama-sama di grade A dengan harga saya lebih mahal. Nah, baru pasti akan saya kasih dulu. Jadi insya Allah barang kita itu kita jual kualitas dulu, baru harga kita jamin sesuai dengan kualitasnya. Nah, pertanyaan terakhir nih, apa perkembangan? Jangan terakhir yang banyak aja. Udah cukup membantu ya jawaban dari yang sudah dijelaskan tadi, sudah dipaparkan tadi.
apa perkembangan terbesar yang terjadi pada usaha ini sejak pertama berdiri sampai saat ini? Perkembangan terbesar yang terjadi pada usaha ini, mulai dari awal tadi berdiri sampai saat ini. Satu, variasi yang kita jual itu bertambah. Jadi kalau misalkan pelanggan kita itu tetap tidak menambah, tapi variasi kebutuhan yang kita jual itu sama, artinya konsumsi mereka akan meningkat. Nah kalau meningkat kan otomatis omset juga meningkat. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentu tetap kita melakukan promo-promo, baik dalam bentuk ketok bulan atau kita promo-promo dari medsos, itu jadi menambah pelanggan-pelanggan. Oh, ada satu ini pertanyaan yang ketinggalan. Apa saja produk yang terlaris selama menjual sayur mayur atau sebagainya? Kita rata ya, produk terlaris itu rata karena jenis sayuran kan juga terbatas. Si A hari ini masak terong, besok bayam, lusa kangkung. Nah, ritmenya sama. Si B terbalik, terong dulu, baru bayam, baru kangkung. Jadi hampir semuanya sama. Oke, terima kasih. Itu saja pertanyaan yang saya sebutkan atau saya tanyakan. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada pertanyaan yang kurang berkenan atau pertanyaan saya yang kurang berkenan. Jadi ini saja teman-teman dari wawancara kami tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil wawancara tadi, kita semua bisa belajar bahwa keberhasilan usaha bukan hanya dilihat dari seberapa besar keuntungan yang diperoleh, tapi juga dilihat dari seberapa besar kita bisa mendatangkan manfaat bagi orang lain. Tentunya dengan konsistensi, kerja keras, serta kepedulian sosial yang tinggi bisa menjadi kunci utama agar usaha ini bisa bertahan dengan lama. Saya, Zahira Afkarina, terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.